yang di atas tuh, lihat tuh lagi nungguin kita. Itu warga asli dari Gunung Pancar. Tim saya pun udah merasa lelah, tapi kita harus tetap semangat. Mbah Balung Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah sampai di Gunung Pancar, di makam Keramat 1 bersama Bapak Ujang Nuryani, di mana beliau adalah seorang anak kuncen Gunung Pancar dengan Pak Abdul Malik. Ya, mari kita perkenalkan dengan Pak Ujang. Apa kabar Pak Ujang? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sebelumnya. Kami sudah dihantar ke Gunung Pancar untuk mengetahui bagaimana mengangkat sejarah spiritual Gunung Pancar untuk kisah tanah Jawa Barat. Mungkin Bapak Ujang bisa berbagi cerita dengan rekan-rekan semua gimana kisahnya, cerita dari Gunung Pancar tersebut. Di sini kalau sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Gunung Pancar itu, Pancar sendiri artinya itu adalah tonggak ya Pak ya? Iya, tonggak pemancar. Pemancar ya Pak ya, bagaimana Gunung Pancar itu adalah sebagai pondasinya bumi. Iya, pondasi betul. Pondasinya bumi. Ya, konon ceritanya Gunung Pancar, sebelumnya Gunung Pancar ini berada di Desa Karangtengah, yang dimana itu ada di Kecamatan Babakan Madang ya Pak ya? Iya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alkisahnya di sini Gunung Pancar tersebut dulunya ini adalah sebelum terjadinya kehidupan di bumi itu belum ada gunung ya Pak ya. Belum. Bagaimana kisahnya di sini sering terjadinya gempa. Dari gempa itulah akhirnya muncullah gundukan yaitu Gunung Pancar. Gunung Pancar di sini tingginya 800 mdpl ya Pak ya. Iya, 800 mdpl tingginya. Dan kisahnya di sini banyak sekali cerita-cerita misteri yang bagaimana menurut masyarakat sekitar bahwa sebelum adanya hari kiamat, para makhluk halus yang berada di pegunungan akan dihadapkan dalam suatu pertarungan yang dimana akan dimenangkan oleh para makhluk halus dari Gunung Pancar tersebut. Di sini juga terdapat berbagai macam makam keramat. Saya baru mencapai makam keramat 1, mungkin nanti Pak Ujang akan dapat bercerita bagaimana siapa yang dimakamkan di makam keramat 1. Silakan berbagi cerita Pak. Ya, boleh ini ya. Makam yang pertama ini Mbah Balung Tunggal sama Raden Anggara Wulung. Kalau makamnya sih kita nggak tahu ya di mana dimakamkannya, karena ini dibilang patilasan. Patilasan ya Pak ya? Patilasan semua di gunung ya. Makanya ini makam Mbah Balung Tunggal sama Raden Anggara Wulung, jadi perjagaan pertama Mbah Haji Putih sama Mbah Mas Mengalak, Mas Bungsu yang di atas. Ya, jadi
penjagaan pertama istilahnya kalau bagi kita mah gitu juru tulis gitu. Jadi Iya. kita mau ke atas itu harus laporan dulu ke sini, harus minta izin dulu, biar diizinkan, biar dikabul pamaksadannya. Amin. Yang cita-cita ingin berjarah ke Mahaji Putih, ke Maha Balungtunggal Raden Anggaulung juga di sini juga kita harus menyampaikan doa yang kita inginkan gitu. Iya. Segitu guys. Kalau untuk di sini Pak, untuk dari berarti kalau beliau itu berasal dari Sumedang ya? Sumedang itu gimana Pak? Wallahu alam tuh berasal dari Sumedang dari mananya kita kan nggak tahu pasti gitu ya. Asalnya soalnya di sini jadi petilasan bila mana Incu Putu yang nggak mampu ke sana kemari di sini juga sama begitu. Jadi alhasil ininya sama apa khasiatnya gitu di sini juga sama keberkahannya kemanfaatannya begitu. Iya. Sama kita mau ke Cirebon mau ke Madura kemana juga di sini sama kita penting kita celuk aja di sini gitu kan. Saya dengar Pak banyak warga yang datang bukan hanya dari sekitar Indonesia aja, dari luar juga saya dengar juga banyak yang datang berkunjung ke sini untuk untuk berziarah ke sini. Iya. Itu memang untuk dalam bulannya itu dalam setahunnya itu suka ada yang seperti itu ya Pak ya? Ada, bukan ada lagi tiap bulan atau tiap hari juga mungkin ada yang jarah ke sini. Ziarah ke sini ya? Ya, walaupun dari sekeliling Indonesia apalagi dari orang luar juga ada, udah pernah ada. Ke bapak saya aja ada dulu waktu bapak saya kuat kan ke sini malahan dari Malaysia juga pernah datang ke bapak saya yang dari Kalimantan yang itu mah dari daerah Indonesia juga sih Kalimantan ya. Iya. Ya, udah ada banyak sih. Tadi sebelum berangkat cerita saya menuju ke atas, Pak Ujang ada sedikit cerita ke saya bahwa di mana dulu ada pejalan kaki berjalan menuju Gunung Pancar ya. Iya. Lalu di tengah jalan beliau ketemu seorang kakek-kakek. Ya Nah, Pak ya. Iya. Nah, untuk cerita selanjutnya mungkin Pak Ujang akan berbagi cerita. Silakan Pak. Bisa. Itu dulu pernah ada yang cerita ke saya. Malahan masih saudara sih orangnya juga. Ketemu kakek-kakek bukannya di sini tapi di atas sana. Masih di atas sana ya. Iya, ntar ketemu ya perjalanannya. Nanti di atas itu menuju makam Mahaji Putih. Haji Putih ya. Dia biasa ujuk salam sama kakek-kakek itu, ketemu ya dia menjawab. Dan begitu dia ngobrol-ngobrol katanya kayak dari mana, dia bilang dari Banten. Pas gitu nggak panjang ceritanya dia langsung pamitan ke atas. Jadi kan yang ketemu itu ingatnya begini, kok kakek-kakek kasihan amat ya jalan sendiri gitu. Makanya dia susul lagi, tahu-taunya Maung Bodas. Maung Bodas itu rekan-rekan ya. Semua adalah Macan Putih. Makanya udah nggak dilanjutin itu. Nggak dilanjutin lagi. Jadi kakek-kakek itu ya udah berubah wujudnya ya Pak. Berubah wujud menjadi Maung Bodas. Maung Bodas itu famili Bapak sendiri, Pak Ujang sendiri. Apanya? Keluarga itu pengalaman dari kisah cerita ini dari keluarga Pak Ujang. Bukan ya masih warga juga, masih warga saudara. Ya. Itu mah kisah nyata itu mah. Iya. Kalau Bapak kan anak dari Kuncen yang di mana Bapak Haji Abdul Malik itu usianya kurang lebih 130 tahun. Beliau ini adalah anak dari Kuncen Gunung Pancar. Mungkin pasti Bapak Haji Abdul Malik pernah berbagi cerita kisah bagaimana perjalanan kehidupannya. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita pengalaman-pengalaman apa aja yang sudah terjadi di Gunung Pancar sini Pak. Udah sih, udah ada. Tapi sama bapak saya bukan sama saya. Maaf nih. Pernah mengantar tamu kira-kira jam 11 malam, berapa orang? 4 orang. Cuma nyampe sini. Sini aja Pak. Iya, nyampe sini makam sini Maha Balungtunggal sama Raden Anggaulung, tapi nggak tahu itu tujuannya, orang nggak tahu tuh kan. Kalau mau ke sini kan tujuannya jadi masing-masing, nggak mungkin bersama gitu kalau misalnya 4 orang itu. Jadi nggak tahu pas bapak nyampe sini. Jadi ketemu macan juga, itu mah cuman macan, bukan macan putih, tapi macannya macan yang gambir-gambir gitu. Gambir teh warnanya warna agak kecoklat-coklatan. Kecoklat-coklatan gitu. Keren ya. Pas di sini bapak saya cerita sendiri itu sama bapak saya. Jadi yang
Takut mah yang itu, yang ketemu itunya, yang tamunya. Kalau bapak saya sih udah biasa, nggak takut, malah didekatin juga nggak apa-apa. Oh gitu Pak ya? Iya. Tapi biasanya beliau macan-macan tersebut itu mereka itu hanya memantau dari jauh untuk mungkin untuk melihat siapa yang datang atau bagaimana seperti itu, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nih Pak kejadian kan tentunya kita kan ya di kehidupan manusia aja kita kan harus saling menghormati ya kan Pak ya. Betul. Nah mungkin di sini juga pasti tentunya ada etika dan tata krama ya Pak ya. Iya ada tata krama dan etikanya. Ya kita namanya hidup ya kita tidak bisa hanya menghormati ya manusia aja, tapi selama itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan ya tidak ada salahnya kita saling menghormati gitu ya Pak ya. Betul. Ya mungkin kalau menurut Bapak dengan dilihatnya berbagai macam sosok-sosok yang ada di Gunung Pancar ini gitu kan, apakah itu adalah bagian dari pemantauan dari, mohon maaf Pak, dari tokoh-tokoh legenda yang ada di Gunung Pancar ini Pak? Atau mungkin pasukannya, atau mungkin gerbangnya, atau bagaimana tuh Pak? Kita kan sebagai manusia biasa ini tidak memahami ya Pak ya. Kenapa kok kita bisa melihat hal-hal seperti itu? Apa mereka memang etikanya ya memang mereka memantau ya Ndra ya? Memantau atau melihat gerak-gerik kita, apa sih tujuan kita datang ke sini? Apakah tujuannya baik atau jelek? Itu kan dia udah tahu. Atau tujuannya misalnya nih Pak, kita mau merusak cagar alam yang ada di Gunung Pancar tersebut gitu kan. Kurang lebih mungkin mereka ya, kalau pengalaman dari Bapak Haji Abdul Malik, ayahnya Bapak, kenapa kok terkadang makhluk-makhluk seperti maung bodas itu bisa muncul, itu kenapa tuh Pak biasanya Pak? Atau memang mau kenalan nih Pak sama kita atau mungkin gimana tuh Pak? Begitu. Kalau misal istilahnya maung bodas, kalau ketemu sama maung bodas itu nggak apa-apa, emang semua ketemu sama maung juga nggak apa-apa, itu hanya cuman menakuti orang yang berarti ini mah keniatannya jelek begitu doang. Kalau keniatannya bagus, insya Allah nggak ada apa-apa yang akan terlihat sama kita. Rekan-rekan semua, ketika saya tadi masuk di pintu keramat pertama ini, yang saya rasakan memang energinya sangat tinggi. Tapi saya di sini merasakan energi yang positif. Saya tidak ada rasa yang beda ya dengan sesuatu hal yang energi positif dengan sesuatu hal yang di luar itu. Saya merasakan di sini tenang dan saya mencium aroma wangi Pak. Yang saya juga dari tadi bingung nih aroma wanginya dari mana gitu kan. Saya mencium bau pandan di sini. Kalau bau sedap malam saya tahu wanginya Pak ya. Tapi dari tadi saya di sini ketika saya duduk di sana itu saya udah bertanya, kok nih bau sedap bau daun pandan gitu kan. Kok wangi sekali? Apa memang semua pengunjung merasakan penciuman seperti ini Pak? Itu aja yang saya ingin coba bertanya sama Bapak. Awalnya saya takut mau bertanya ini, saya bilang apa hidung saya gitu kan ya. Tapi kok ya saya lihat-lihat di sini tapi nggak ada daun pandan gitu loh Pak. Terus saya lihat kalau bunga sedap malam kan memang kan saya paham baunya ya Pak ya. Tapi ada di wangi di hidung saya ini di luar dari bunga sedap malam gitu loh Pak. Dan energi mistis di sini tuh memang terasa di batin saya gitu ya. Saya tidak melebihkan, tidak saya buat-buat gitu, saya apa adanya. Dan memang alhamdulillah kebetulan saya bisa, walaupun saya tidak sempurna untuk merasakan hal-hal di luar apa yang saya lihat, tapi sedikitnya sejak kecil saya bisa merasakan itu gitu loh. Yang saya mau tanya nih Pak, kenapa kok saya di sini merasakan suatu rasa yang kok saya mau nangis gitu loh. Tapi mau nangisnya tuh bukan mau nangis karena saya sedih, bukan. Betul. Perasaan mau nangisnya tuh kayak apa ya Pak, kayak dedeh gitu, kayak sayang gitu rasanya gitu loh Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa saya merasakan seperti ini gitu loh Pak. Emang kalau yang naik ke sini bukan 1-2 orang yang menangis, terkadang banyak Pak. Bahkan saya aja yang kemarin tuh ngantar tamu ke sini pertama tuh ya, dia dapat 7 minggu, berarti 7 Jumat ke sini. Pertama yakin dia nangis. Biasanya dia ke gunung mana nggak nangis katanya gitu. Tapi ke sini nangis, itu cirinya kita diakui oleh karuhun-karuhun di sini. Alhamdulillah. Ini saya nggak tahu nih Pak. Saya ngerasain di sini kok saya ngerasain di sini kok saya sedih gitu. Saya bingung. Makanya kita harus. Demi Allah nih saya nggak ngebuat-buat. Saya cuma pengen nanya sama Bapak, kalau Bapak bilang
alhamdulillah kalau saya di sini dibilang kata kenapa saya menangis, menangis dalam arti kata bukan saya sedih, tapi saya merasakan rasa-rasa kasih sayang gitu loh. Saya nangis hari ini kalau bapak bilang saya di sini diterima, saya alhamdulillah banget. Cuman memang saya nggak tahu nih perasaan saya gejolak yang saya rasain apa gitu. Saya cuma memang niat ketika saya ingin di Gunung Pancar, saya memang niat ingin bagaimana mengulak, membagi cerita sejarah spiritual tanah Jawa Barat dengan ketulusan, dengan panggilan hati saya ingin berbagi cerita. Mungkin rekan-rekan yang usianya mungkin di bawah kita, mungkin mereka jangan sampai melupakan sejarah, Pak. Betul. Jangan sampai mereka melupakan itu. Zaman teknologi yang udah pernah kita hadapin ke depan, bagaimana teknologi, jangan sampai melupakan sejarah. Itu adalah tolak ukur kita untuk melangkah ke depan gitu, Pak. Betul. Niat saya untuk ke Gunung Pancar, untuk mengangkat seluruh kisah spiritual sakral tanah Jawa Barat. Kalau memang Bapak bilang panggilan saya ini adalah saya diterima, saya alhamdulillah banget, Pak. Amin. Saya bersyukur banget, alhamdulillah sekali. Saya juga nggak tahu, air mata saya nggak bisa berhenti. Nang begitu sih, soalnya yang ini dari Banten juga begitu, nangis. Bener, Pak, yang dirasain kayak gitu. Iya benar. Saya nggak tahu. Pas ketika saya masuk itu jantung saya udah berdebarnya itu bukan rasa takut. Iya. Bukan memang di sini memang begitu. Enggak. Jadi kita harus ingat sama dosa-dosa kita. Yang kita ini harus ingat terungkap, benar-benar harus bersih dan suci kalau mau jarak ke sini begitu. Jadi kita harus minta diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus memohon, kita minta syafaat mujizatnya dari Mbah Haji Putih dan pangrekeskeun ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Saya di sini, saya nggak menyangka. Mungkin saya pernah ziarah, Pak, kemana? Saya pernah ziarah. Mungkin saya tidak, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan saya pernah ziarah kemana gitu ya, Pak. Tapi kenapa di sini air mata saya keluar nggak berhenti gitu loh, Pak. Betul. Di tempat ziarah saya sebelumnya air mata saya tidak seperti ini gitu loh, Pak. Iya. Saya merasa perasaan perasaan saya kayak disentuh gitu loh, Pak. Saya merasakan bagaimana di sini begitu. Bagaimana perjalanan beliau yang ada di sini gitu loh, Pak. Saya merasakan bagaimana kecintaan mereka kepada Gusti Allah. Betul. Kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saya salah? Saya kurang tahu ya, Pak. Saya hanya bisa kita bisa berdoa dan minta didoakan sama kerohan-kerohan sama ini para wali gitu. Cuman memang yang saya rasakan nih, Pak, ketika mereka yang datang ke sini itu kembali kepada niat, jangan mempunyai niat hal yang tidak baik ke sini. Betul, Pak. Beliau sendiri pun juga, yang saya rasa nih, Pak, sekarang nih beliau pun juga tidak menyukai kalau kita mempunyai niat tidak baik. Betul. Mempunyai tujuan yang tidak baik. Beliau sendiri pun tidak suka. Beliau sendiri pun yang saya rasakan tuh bersedih kalau para pengunjung ada niatnya seperti itu. Betul, gitu loh, Pak. Yang saya rasakan pengunjung sini bila pulang dari sini akan menjadi keimanannya lebih baik. Amin. Kedekatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'alanya baik. Amin, gitu kan. Amin, ya, beliau pun sendiri pun akan senang, ya saya rasa seperti itu, Pak. Ya betul, memang begitu. Kalau di sini harus kita pulang dari sini lebih, iman kita lebih bertingkat lagi gitu istilahnya. Memang betul-betul dari sini semua orang juga yang dari Banten aja dia malahan belum pulang 1 tahun 2 bulan sampai sekarang belum pulang, tapi ke sini dia merasa nangis. Iya, Pak. Iya, dia menangis. Cerita, bukan itu hanya ya, cerita langsung dia sama saya. Ke sini, saya kemana-mana, gunung mana katanya. Sampai Sumedang di mana itu belum pernah nangis, tapi ke sini saya nangis. Itu karena ingat dosa kita yang kita perbuat apa gitu, yang ini jadi ingat. Kalau di sini kan emang dibilang memutihkan, apapun tujuan-tujuan kita harus diputihkan di sini kan. Dibersihkan dosa-dosa apapun gitu, yang kecil yang besar kita harus dibersihkan, mohon meminta ampun sama yang maha kuasa. Untuk
Kalau yang makam yang di sebelah sini itu petilasan yang di sebelah sini tuh Pak dengan Mbah siapa Pak ini? Ini Ma Balung Tunggal itu Mbak Raden Angkara Wulung. Untuk kisahnya mungkin Bapak bisa berbagi dulu beliaunya bagaimana Pak? Kenapa kok saya ngerasa hati saya bukan gemuruh ya Pak? Iya. Hati saya kayak dikasih rasa itu Pak. Kayak perasaan sayang gitu loh Pak. Kayak perasaan dedeh gitu, dedeh bagaimana dedeh kepada cucu gitu. Iya, yang saya rasakan tuh seperti itu. Saya kayak dibagi rasa sayang gitu loh Pak. Saya cuma pengen tahu bagaimana sejarahnya beliau. Sedikit aja mungkin tidak bisa dengan panjangnya Pak ya. Mungkin Bapak bisa berbagi bagaimana kisah dulunya. Dia Eyang memang kalau Eyang kan Mabalung Tunggal sama Raden Anggarulung dibilang Langlang Buana itu. Kata saya juga tadi. Udah dibilangin Langlang Buana, jadi memantau sama cucu-cucu gitu. Jadi cucu-cucu yang mana gitu harus dipantau sama dia. Jadi mengasih tahu dan memanjatkan doa kita harus sama Mabalung Tunggal Raden Anggarulung dan Mahaji Putih pertama kita yang akan di ini. Jadi Mahaji Putih yang menasehati apa-apapun yang kita perbuat itu. Makanya itu Mabalung Tunggal itu jadi Langlang Buana, dia memantau ke seluruh Indonesia dan juga dia memantau bersama cucu-cucunya yang udah pernah naik ke sini. Mungkin Hendra tahu kan Teteh gimana peka ya kan, kepekaan Teteh mungkin Hendra ini masih rekan dari kesepuhan keluarga saya gitu kan. Mungkin Hendra tahu bagaimana kepekaan saya saya nggak mungkin merasakan sesuatu itu tanpa si izin Allah gitu kan. Betul, dan sekarang ini kok Teteh juga bingung Ndra, kenapa kok air mata Teteh kok nggak berhenti gitu. Teteh kayak ngerasa dipeluk Pak. Betul. Mungkin kalau rekan-rekan semua mendengarkan cerita saya mungkin nggak akan percaya ya. Itu hak untuk rekan-rekan semua. Mungkin rekan-rekan semua mungkin menganggap saya ini sedang drama atau seperti apa. Tapi yang saya pastiin air mata saya nggak bisa turun ketika di sini, nggak bisa berhenti. Saya merasakan saya sebuah getaran nih, di mana saya seperti kayak dipeluk Pak. Betul. Kayak ada energi yang masuk ke dalam diri saya. Mungkin Hendra bisa berbagi bagaimana selama ini Hendra udah kenal Teteh bagaimana gitu ya. Kepekaan Teteh mungkin Hendra bisa berbagi ke rekan-rekan semua. Kok bisa Teteh sampai nangis kayak gini gitu. Mungkin silakan Hendra bisa berbagi. Kalau menurut saya sih itu kalau Teteh itu ada titisan. Jadi kalau diceritakan itu kode pedar panjang juga. Iya. Itu. Kalau diceritakan sebenarnya ada tulisan dari Sunda juga, dari sejarah Sunda. Sejarah. Mungkin ya dari Mbah Anggarulung sama Mbah Balung Tunggal ada kaitan juga. Teteh, makanya ya, ada rasa, ada batin, ya, ada saudara, dulur, sadulur hing juga warata, betul. Batin, betul. Rasa, disebut jagat rasa. Jagat rasa ya. Ya Teteh ngerasa kayak ada kedekatan batin gitu loh. Kayak Teteh kayak ngerasa di sini tuh kayak bagaimana sih cucu ketemu eyangnya gitu yang udah lama nggak ketemu, ketemu gitu loh. Kayak perasaannya sih seperti itu aja kok. Memang begitu sih. Ya berkaitan dengan sukma. Betul. Barat dulur batin. Dulur batin Hendra yang seperti itu. Karena Teteh juga bingung pas Teteh masuk di situ tuh Teteh udah mencium wangi. Teteh mencium wangi bunga yang sampai Teteh lihat. Perasaannya Teteh lihat di situ ya. Yang wanginya masih kelihatan nih pasti tentunya wangi bunga sedap malam. Tapi Teteh di sini kok wanginya nyantreng sekali, wangi daun pandan dan ada bunga yang Teteh nggak tahu nih bunga apa gitu. Tapi bukan bunga sedap malam, ada wangi bunga lain itu yang Teteh udah ngerasain pas duduk di sana gitu kan. Pas di sini juga kok Teteh ngerasain rasa-rasa yang
seperti ditransfer ke saya gitu loh Pak. Dan kalau memang saya alhamdulillah diterima di sini gitu kan, karena memang kita punya niat baik ya Ndra ya, biar agar semua rekan-rekan semua tahu bagaimana kisah sakral tanah Jawa Barat, bahwa kita tidak boleh merupakan sejarah. Karena sejarah adalah tolak ukur bagaimana nanti kita ke depan gitu loh. Seteknologinya dunia dalam kehidupan kita, semodernisasinya dunia dalam kehidupan kita nggak boleh melupakan asal muasal sejarah kita. Kita juga jangan melupakan bagaimana kita mengirim doa kepada beliau-beliau semua gitu loh. Kita di sini bukan meminta sesuatu atau bagaimana, meminta pasti tentunya dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa di sini semoga kita mendapatkan syafaatnya. Semoga keimanan kita bisa seperti beliau-beliau eyang-eyang yang ada di sini, seperti Rasul sini, semoga keimanan kita bisa di situ ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Hal-hal yang energi positifnya semoga bisa terbagi oleh kita juga gitu kan. Tetap minta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala begitu ya Pak ya. Iya betul begitu. Pada umat-umatnya. Teteh berat enggak? Iya maksudnya berat bukan apa ya, berat kayak ada di batin gitu ya, Teteh rasain tuh kayak bukan gemuruh ya, apa bahasanya ya, apa sih? Rasa. Kayak berat gitu loh Teteh, kayak ya kayak bicara gitu. Dari tadi Pak. Iya. Bicara. Tapi sayanya masih nahan-nahan. Bicara dengan rasa. Sayanya masih nahan gitu loh Pak, yang saya rasain. Makanya saya bilang kayak apa ya kalau on gitulah istilahnya gitu. Iya. Pengen ketemu sama Eyang ya. Ya kita lanjutin aja ke atas kalau ketemu. Ini kan hanya kita di sini mah cuman apa istilahnya minta bahwa ini pamitan dari izin. Sini minta izin mau masuk ke atas ke yang putih alias Haji Putih ya. Iya. Mungkin Widi ya. Cuacanya alhamdulillah ya Alhamdulillah Pak. Iya. Bagus cuacanya. Saya tadi jujur aja awalnya saya ada ya namanya manusiawi saya khawatir, namanya sekarang kita lagi musim hujan ya. Betul. Saya khawatir akan hujan gitu kan, tapi alhamdulillah nyampe sini udah terang. Iya, cuaca mendukung. Awan-awan juga. Iya. Berjalan. Memang alhamdulillah. Iya. Matahari tetap ada tapi rasanya nggak panas gitu loh. Rasanya alam mendukung adem gitu kan ya. Ya. Kita percaya Ndra, segala sesuatu niat baik, insya Allah akan jadinya baik gitu kan. Allah Subhanahu wa taala juga tahu bagaimana hati kita gitu, ketulusan seseorang Allah lebih tahu lah daripada kita. Betul. Ya kalau kita alhamdulillah kita diterima ya, kata Bapak Ujang ya insya Allah diterima gitu ya, kita alhamdulillah gitu. Karena memang saya tidak datang ke sini jujur aja Pak, tidak ada niat hal apapun. Tidak ada, saya polok-plong aja, saya lurus aja, bener-bener ya. Mungkin Allah tahu, Eyang juga tahu bagaimana malah tujuannya ingin mengangkat kisah spiritual tanah Jawa Barat yang mungkin sudah, harapan saya jangan dilupakan gitu. Harapan saya jangan dilupakan Pak, karena saya orang yang sangat menghormati sejarah. Bagus. Ya, saya sangat seperti itu gitu loh. Walaupun makanya saya ajak anak saya ini usianya masih 14 tahun gitu kan, tapi dia baru selesai. Semangat. Dia baru selesai ulangan nih Pak. Saya bilang, kalau kamu hanya hidup mengetahui lingkungan kota, kamu tidak akan pernah tahu betapa kecilnya kamu sebagai manusia. Saya tidak mau membangun kesombongan dalam diri anak saya ya. Istilahnya nanti dia ketika dia besar jangan tahu aja luar negeri, jangan tahu aja kehidupan glamor, mewah seperti gimana, jangan tahu seperti itu aja. Jangan mengerti itu aja gitu loh, bahwa sejatinya kehidupan itu kalau kamu selalu merasa kita tuh hanya kecil dunia. Makanya saya sengaja nih bawa ke sini Pak, biar dia ngelihat dia lingkungan alam semesta. Coba kamu lihat. Kita tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada. Jadi kesombongan, keriaan, ataupun hal-hal yang situ yang nggak usah dipakai-pakai lah dalam kehidupan gitu loh. Makanya saya sengaja nih Pak, saya tanya berulang kali ke dia gitu kan, kakak kuat nggak nih? Ini perjalanan
jauh loh, Jauh, tinggi, tinggi. capek. Saya bilang gitu, kamu masih kecil. Saya mungkin seusia dia aja belum pernah, gitu kan. Terus dia semangat, dia lebih semangat dari saya. Berulang kali saya tanya pagi-pagi pas saya bangunin, bener mau ikut Mami, saya bilang gitu kan. Saya berangkat, saya alhamdulillah. Alhamdulillah udah nyampe juga sini. Nyampe nih, alhamdulillah kecil-kecil nyampe dia. Semangat ya kak? Dukung mama. Capek nggak kak? Hah? Capek nggak? Dukung mama. Dukung ya, insya Allah ya. Jadi anak kakak kesini, insya Allah ya. Harapan Momi menjadi anak yang berimannya baik, Amin. menjadi wanita yang penuh harkat dan soleha, dan yang pasti jangan pernah menjadi manusia yang sombong. Ingat itu yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Iya. Secara kalau kamu bicara ini secara logika kita nggak bisa lihat ya Pak. Iya. Tapi kan kita karena kita empati dengan rasa kita menghormati, insya Allah kita akan menghormati itu. Gitu ya sayangnya. Iya. Semangat jadi manusia baik ya. Ya, kita amin. Oke, jadi oke guys, oke rekan-rekan semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Mau kita lanjutkan lagi perjalanannya atau bagaimana, Pak? Itu terserah ibu aja, kalau masih kuat mau dilanjutkan saya sih nurutin. Iya, Maju. masih Pak. Oke. Di mana Pak kira-kira Pak? Ya tak paling separohnya dari tadi duduk lagi ke atas. Itu Ke makam sini. Ya dari sini ke makam itu. Haji Putih. Haji Putih. Tapi nggak seberapa berat tantangannya seperti dari bawah Kuat ke ya? sini. Oh gitu, coba lagi. Iya. Semangat. Kayak Semangat terus di sini. Ya. Oh, tapi tantangannya nggak sejauh Enggak. enggak. Ya, Oh gitu. Jadi agak ringenan. pada datar lah. Agak datar ya. Cuman yang di sininya Nanjak doang mau ini naik. Oh gitu. Jadi datar gini. Oke. Rekan-rekan semua yang saya sayangin, saya ingin melanjutkan lagi perjalanan menuju ke makam Eyang Putih. Dari rekan-rekan saya semua, dari Ahendra, anak saya dan Bapak pun memberikan saya semangat untuk saya melanjutkan langkah saya. Mohon doanya untuk kami semua yang ada di sini. Niat kami hanya ingin bagaimana kami mengangkat tanah Jawa Barat, sakralnya tanah Jawa Barat, bagaimana kami ingin mengajak kalian-kalian semua untuk mengingat sejarah, karena sejarah adalah tolak ukur kita melangkah ke depan. Tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa sejarah. Tidak ada suatu bangsa tanpa sejarah. Tidak ada kita ada di sini tanpa sejarah. Jadi harapan saya kita kembali cross check diri, kita mengingat sejarah. Oke, mari ikuti terus langkah-langkah saya selanjutnya. Sebelum itu jangan lupa like, apakah subscribe. Jika kalian semua yang pernah ada di sini, silakan tulis komen tidak di bawah ini pengalaman-pengalaman apa saja yang pernah kalian rasakan ketika kalian berada di Gunung Pancar. Silakan berbagi ke saya. Oke, saya mau melangkah lagi. Saya mau meneruskan perjalanan saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dia ini tasbihnya segini ada di panjang sampai dipegang Ustaz tasbih bilang tukar yuk sama tasbih. Cuman ketawa, cuman ini doang yang